Ratusan orang memenuhi gedung Jakarta International Expo di Kemayoran, Jakarta. Mereka datang untuk melihat pameran produk Tiongkok yang digelar 24 hingga 26 Maret 2022 dengan tajuk China Home Life Indonesia. Pameran yang diikuti 102 perusahaan asal Tiongkok ini menghadirkan ratusan macam produk, mulai dari produk kesehatan hingga elektronik. Iya, produk asli dari China. Indonesia pasar lumayan besar di sini dan produk kita juga menurut kita juga cocok di pasar di promosi di Indonesia. Nah, ini insur tersebut ini berasal dari Cina. Kita sudah berjalan dari 2019. Pameran ini digelar secara berseri di Indonesia selama tahun 2022. Menurut penyelenggaranya, Tiongkok memang membidik Indonesia sebagai pasar bagi produk-produk mereka karena potensi pasar yang besar. Terlebih setelah pemberlakuan RCEP atau Kerjasama Komprehensif Ekonomi melibatkan ASEAN, Tiongkok dan sejumlah mitra dagang di kawasan yang mulai berlaku awal tahun 2022 ini yang menurunkan tarif impor dan menghilangkan hambatan investasi. Rasanya memang iya ya, karena memang Indonesia tuh dibidik buat untuk menjadi salah satu pasar mereka. Menurut analis, sebelum berlakunya RCEP pun terjadi kenaikan porsi impor yang signifikan dari Tiongkok ke Indonesia. Jadi terjadi kenaikan kurang lebih dari 17% selama 3-4 tahun terakhir, itu sekarang menjadi 32%. Jadi lebih dari seperempat total impor barang non-migas itu Indonesia bergantung dengan Tiongkok. Data Biro Pusat Statistik menunjukkan, dalam 3 tahun terakhir, Tiongkok menjadi negara pengekspor barang non-migas terbesar ke Indonesia dan nilainya terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Tahun 2021, nilainya mencapai lebih dari 56 miliar dolar Amerika. Sementara ASEAN merupakan mitra dagang terbesar Tiongkok, menggeser Uni Eropa. Selama periode Januari hingga Februari 2022, nilai perdagangannya mencapai lebih dari 137 miliar dolar Amerika, naik 14,8% dari periode sebelumnya. Perjanjian RCEP disepakati tahun 2020 melibatkan 10 negara ASEAN termasuk Indonesia dan 5 negara non-ASEAN termasuk Tiongkok yang menjadi salah satu pemain kunci. Keberadaan dari China tentunya memang di satu sisi dianggap sebagai satu hegemoni perdagangan baru, tapi di sisi yang lain sebenarnya banyak negara yang juga kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. RCEP ini kelihatannya China yang lebih cepat ya dalam mendorong, dan kita lihat beberapa negara juga mulai melakukan ratifikasi, dan ini sebenarnya ya pertarungan antara dua kekuatan besar ini harusnya kita bisa manfaatkan gitu ya. Menurut David, dalam periode bonus demografi, Indonesia membutuhkan banyak investasi. 10-15 tahun ke depan kita butuh banyak investasi karena penduduk produktif kita nih makin meningkat, dan mereka tentu butuh pekerjaan, butuh pertumbuhan yang lebih baik ya. Indonesia sendiri saat ini belum meratifikasi perjanjian RCEP. Prosesnya masih dalam tahap finalisasi di DPR. RCEP sudah berlaku efektif awal tahun 2022 karena sudah ditandatangani lebih dari 6 anggota ASEAN dan lebih dari 3 negara anggota non-ASEAN. Dari Jakarta, Ahadian Utama, Indra Yoga, dan tim VOA.